Halo semuanya, selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini cukup spesial kali ya, karena hari ini gue pengen membahas sebuah film yang bakal tayang 19 September 2024. Film itu berjudul Roman Peony. Nah, sebuah film drama Indonesia-Jepang yang dimana kayaknya kita udah lama banget nggak dapet film Indo-Jepang kayak gabungan gitu antara kedua negara itu. Di sini kan juga ada Veranda sama Genki Sadamatsu gitu kan, dua karakter utama yang ada di film ini. Kalau misalnya memang gue sempat lihat teasernya udah ada juga di YouTube gitu, dan juga di Instagram Berita Nasional TV. Buat teman-teman coba aja cek langsung ke Instagramnya, karena Berita Nasional akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi media partner dari film Roman Peony yang di PH-nya adalah Connection Films ya. Ini sangat-sangat menarik, dan juga mungkin kalau misalnya gitu kita bapil bersama dulu kali ya. Aku pernah dengar seseorang bilang semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan seseorang. Deもこのボタンはミュっぽい。どこに飾っても可愛いし。Aku Kenji. Oh, Clara. Kita pernah ketemu di waktu di Indonesia. Aku boleh minta tolong nggak, Kenji? Aku berencana ngunjungin semua tempat di Nova. Dia sebelum datang hujan. これこの小説これ最後の一冊なんだ。きっとミュウの役に立つと思う。外人の女の子と？うん。彼女インドネシア出身らしくて、多分さっき言ってたこと一緒にいると思う。これはケンジ君が好きな小説なんです。ちなみに今朝その小説について訪ねてきた人がいまして、Ingat, gak boleh jatuh cinta ya. Waktu itu sangat rapuh ya, kayak sungai. Kita mengalir, nggak berasa kita udah ada di ujung. Di dalam hati yang luka. Tak seorang pun mau menjadi yang hilang dan dilupakan. Roman Peony bercerita tentang Clara yang diperankan oleh Jessica Veranda yang pergi ke Jepang untuk mencari orang yang penting dalam hidupnya, bermodalkan novel Deja Vu yang ditinggalkan, dan Kenji yang diperankan oleh Genki Sadamatsu yang lari dari Miu yang diperankan oleh Hitomi, teman masa kecilnya. Takdir membawa mereka untuk bertemu. Film ini menawarkan sebuah kisah cinta berbeda negara dan budaya serta hidden gems di Jepang yang jarang orang ketahui di Pulau Hokkaido. Film Roman Peony sendiri juga merupakan special selection dari Okinawa International Movie Festival 2024 sebagai satu-satunya wakil Indonesia dalam festival film tersebut. Jadi tadi merupakan sinopsis singkat mungkin ya yang kita dapat ambil dari teaser dan juga trailer Roman Peony. Nah, gua kebetulan memang belum melihat trailernya secara full. Nah, ini mungkin kalau misalnya secara poster nanti kita bahas juga kali ya dari poster ya. Kita sekalian reaction nih. Kayaknya nggak pernah sebelumnya Bapil nggak pernah reaction kali ya. Gue udah bawa laptop juga di sini. Kita lihat
detail mungkin, atau ya setidaknya keseluruhan dari trailer ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Kenapa tiba-tiba ada Veranda, terus sama Genki pula gitu. Kita lihat sama-sama. Jadi di depan gue udah ada trailernya, tinggal gue play aja. Kita lihat bareng-bareng kali ya. Aku pernah dengar Oke, di sini kita lihat Veranda dan Genki. seseorang bilang Baru pertama dari mereka semesta berdua. punya caranya sendiri Apa? untuk mempertemukan seseorang. Untuk mempertemukan seseorang. Ini kayaknya tadi gue bacain tadi juga. Connection Film, Yoshimoto, dan apa tadi? Aduh cepet banget. Oh ya, Special Selection juga ya. でもこのボタンはミュっぽい Oh, ya, ternyata campuran どこに飾って ada も bahasa Jepang 可愛い juga. し Ah, ini Hitomi. Katanya debutnya juga tuh. Oke. Eh, aku Kenji oh, Clara. Genki di sini jadi Kenji ya. Kita pernah ketemu di waktu di Indonesia. Aku boleh minta tolong nggak, Kenji? Aku berencana ngunjungin semua tempat di Nova. Katanya sih kalau dari ininya ya di Pulau Hokkaido gitu. Jadi apakah spesifik bakal di situ aja? この小説 Oh, Boleh, ini saya novelnya. nggak bisa, Sun. Novel きっと judulnya 2年 Deja に経つと Vu. 思う Kalau dari tulisannya sih 外人 Deja の Vu 女の ya. こと彼女インドネシア出身らしくて多分さっき言ってたこと一緒 Gue に見ると suka 思う sih jujur sama framingannya kali ya. これはケンジ君が好きな小説なんです Terutama yang ち tadi なみ di に今 stasiun 朝そ kereta の itu. 小説について訪ねてきた人がいまして Ingat, nggak boleh jatuh cinta ya. Oke, sepertinya mulai panas teman-teman. Mungkin kalau mungkin panas juga dari apa namanya ininya kali ya, warnanya, tone colornya itu udah sebenarnya udah panas gitu. Terus ada adegan seperti itu, wah, Waktu itu sangat rapuh ya, kayak sungai. Kita mengalir, oke. nggak berasa kita udah ada di ujung. Oke, Roman Peony. Oke, mungkin satu hal yang bisa gua ambil dari trailer oh belum selesai. Tak seorang pun mau menjadi yang hilang. Ini merupakan dilupakan. puncak kali ya. Ada adegan Veranda. Ya kalian bisa lihat sendiri. Seorang mantan idol yang real gitu loh. Sekarang depan kamera dia. Mungkin satu hal yang gua notice dari trailernya ya. Itu selain sangat selain sangat hangat itu yang tadi gue bilang. Gue suka banget karena ya menunjukkan slice of life kali ya. Jepang banget kali ya bisa dibilang ya. Terus selain itu juga beberapa adegan yang ada di trailer itu menurut gue suka sama framingannya gitu kayak. Jadi tadi ada satu adegan yang dimana adegan kereta tadi itu mengingatkan gue ke filmnya Ghibli ya judulnya kalau nggak salah Spirited Away. Bener-bener juga adegan kereta jadi kayak long shot gitu. Terus juga yang selain itu adegan kereta yang di stasiun kereta juga Genki sama Veranda dari situ juga. Tapi secara keseluruhan sih yang pasti gue ngerasa ini trailernya belum menunjukkan arahnya mau dibawa kemana gitu loh film ini, hubungan antara Genki dan juga Veranda di sini tuh kayak apa gitu loh, mereka nih adalah teman atau memang pacaran atau ya memang gak jelas gitu, atau mungkin nanti ditunjukkannya ya di film ini, di film Roman Peony ini gitu loh. Gue penasaran aja mau dibawa kemana nih antara karakter Genki dan juga Kak V. Veranda ya. Udah lama juga bukan udah lama sih nggak pernah ketemu Veranda gue sebenarnya. Oh pernah sih sebenarnya waktu itu, tapi udah lama. Iya. Terus juga gue penasaran juga di sini ada seorang Hitomi yang katanya ini merupakan film debutnya juga di film ya pokoknya debut filmnya Hitomi lah di layar lebar gitu. Gue penasaran Hitomi di sini perannya sebagai apa? Ini tapi sebenarnya trailer ini menurut gue ya udah jelas lah, maksudnya mungkin kayak ada konflik antara karakter Genki, karakter Veranda ada konflik gitu. Cuma gue suka karena mereka tidak nge-spill terlalu banyak, jadinya gue makin penasaran untuk nonton filmnya nanti gitu.
Yang dimana kita juga diundang ke gala premiernya tanggal 10 September. Jadi nanti bakal nonton duluan, yang pasti bakal gue review juga secara keseluruhan filmnya seperti apa, gue sukanya di mana, gue nggak sukanya di mana, karena gue pasti selalu ngasih tahu sebuah film tuh kurangnya di mana, tapi juga pasti ada bagusnya di mana gitu. Mungkin selain itu juga gue suka sama bukan gue suka sih, gue penasaran juga apakah bakal seintens itu gitu loh hubungan si siapa Genki sama Veranda. Karena kalau misalnya gue searching juga ya, mereka ternyata pernah juga dulu di film, walaupun bukan film layar lebar ternyata, judulnya tuh Dua Ruang. Ternyata kalau gue searching di sini namanya Dua Ruang ya. Mereka apparently si Veranda sama Genki juga tektokan sebagai karakter utama kalau gue lihat dari posternya sih. Rilisnya di video.com. Sama-sama Yoshimoto juga. Nah, pertanyaan gue, apakah apa judulnya tadi? Roman Peony ini merupakan sequel dari Dua Ruang atau emang kebetulan sama gitu. Jadi aktornya sama tapi karakternya beda gitu loh. Gue belum sempet searching gitu. Tapi itu justru yang jadi bikin gue penasaran karena gue rasa secara feel gitu kalau misalnya gue dari posternya aja loh ya, Roman Peony terus juga Dua Ruang mirip-mirip gitu. Secara aktor sama, bahkan juga ngomongnya Dua Ruang ini merupakan film drama juga. Nah, bedanya rilisnya di video.com aja gitu, bukan di bioskop. Nah, gue penasaran, ini yang bikin makin gue penasaran gitu. Secara aspek lain dari film Roman Peony ini kali ya, yang menarik juga mungkin lagi-lagi dari judulnya, Roman Peony, bukan Roman Picisan ya, bukan. Roman Peony. Nah, kalau misalnya dari trailer pun sebenarnya sudah dijelaskan ya, peony itu adalah sebuah bunga. Nah, gue lagi lihat juga nih nama bunganya, peony flower. Apparently warnanya ya pink-pink keunguan putih gitu deh gitu. Peony, bener-bener namanya peony, bukan Vioni, bukan. Terus kalau misalnya gue juga nyari artinya gitu kan, kenapa harus spesifik peony? Kalau gue lihat dari artinya sih ya, simbol dari peony itu sendiri adalah ya happiness, romance, blissfulness, happy marriage, honor, prosperity, good fortune and wealth gitu. Jadi benar-benar arti yang positif semua gitu. Kok somehow berbanding terbalik dengan apa yang dilihat di trailer. Ada sih mungkin kalau ngomongin happiness, romance tuh ada. Cuma secara beberapa adegan tuh ada yang semacam depression gitu kali ya. Maksudnya dibanding sama arti dari peony itu sendiri. Tapi kalau kita searching juga ya, gue searching dulu nih, nggak usah di-cut, nggak apa-apa. Roman ya, kalau ngomongin roman itu kan, roman itu artinya cerita rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Nah, ini gue berdasarkan Google aja ya. Jadi ya mungkin secara ini novel kali ya. Mungkin maksudnya menghubungkan roman itu yang kalau di film ini ada sebuah novel gitu kali ya, yang menceritakan peony itu sendiri kali ya. Mungkin ini masih menerka-nerka karena gue bener-bener baru lihat trailernya aja gitu. Trailer dan juga ngomong-ngomong soal trailer juga nih, kan kita juga bisa melihat posternya dong di sini. Nah, kalau misalnya kita melihat poster ya, kalian bisa lihat sendiri posternya di sini. Di sini ada Genki, Hitomi dan juga Veranda beserta tulisan Roman Peony-nya. Nah, berarti bisa diasumsikan dong bahwa film ini meng-highlight tiga karakter ini ya, karakternya Genki, karakternya Hitomi, karakternya Veranda. Apakah tiga orang ini bakal terlibat cerita segitiga, kita nggak tahu gitu. Atau mungkin ya memang, nah itu lagi-lagi sih sebenarnya gue penasaran sih. Perannya Hitomi di sini ngapain gitu. Dia pentingnya tuh ngapain berhubungannya, kalau gue lihat dari trailer sih, dia berhubungannya sama si karakternya Genki, Sadamatsu gitu. Nah, ini apakah kali aja gitu kan nanti Hitomi ternyata suka sama Genki juga, terus kebetulan Genki jalan suka sama Veranda gitu. Ya, itu cocok logi seru-seruan aja sih, gue nggak tahu bakal kayak gimana. Cuma yang pasti kalau lagi-lagi kalau lihat dari posternya di sini terlihat ya intens sekali ya, intens tapi tetap terasa bukan intens yang action atau gimana-gimana. Mungkin ya gara-gara tone warnanya di sini kan dikasih warna kuning terus apalagi malam lagi di sini, semua yang ada di sini tuh terlihat adegannya malam semua. Terus di sini Genki terlihat sangat kan kalau misalnya teman-teman tahu atau teman-teman nggak tahu, Genki tuh kalau di YouTube itu ya ceria mulu lah gitu loh. Terus gue ngelihat di sini, wah
sangat-sangat berbanding terbalik dengan karakter dia di YouTube atau di sosmed yang lain gitu. Jadi gue sangat-sangat penasaran juga apa yang Bang Genki bakal lakukan di sini. Apakah dia bakal nailed it gitu? Yang sebenarnya dia juga sudah melakukannya itu di 2 ruang. Cuma gue belum nonton aja kali ya. Mungkin kalau misalnya gue udah nonton juga mungkin gue bisa melihat gitu. Bagaimana potensi seorang Genki memainkan karakter yang mungkin di sini bakal ada semacam stressfulness-nya gitu kali ya, gitu. Karena kalau misalnya gue lihat dari YouTube kan, wah ceria sekali gitu loh seorang Genki di YouTube gitu loh. Apalagi ya kalau ngomongin Veranda adalah seorang ex-member gitu, ex-member JKT48 ya, udah lama juga sih gitu. Dan ini juga bukan film pertama ya Veranda juga gitu. Apalagi tadi ada satu adegan yang sangat membuat apa sebutannya, bumi gonjang-ganjing kali ya. Nah, gue penasaran juga apakah itu properti aja gitu. Gue penasaran di balik behind the scene-nya. Mungkin nanti kalau misalnya di presscon gue ada kesempatan untuk bertanya, gue bakal nanya langsung ke Kak Veranda, ke Cafe gitu. Gimana waktu itu deal-dealannya kok boleh gitu loh, kok mau lebih tepatnya, karena memang sih ada kalau kayak gitu ada propertinya aja gitu yang nggak ada apa-apanya, yang tidak sebutannya tidak berefek ke kitanya gitu. Tapi ya nanti langsung aja gue nanya ke Cafe kali ya. Toh gue ada kesempatan untuk langsung ke gala premiernya. Kalau misalnya ini video syuting tanggal 9 September, besok tanggal 10 gala premier. Jadi nanti gue tanya langsung, gue ketemu. Nanti mungkin gue tanya yang lain juga gitu loh. Genki, gue nanya Genki juga gitu, bagaimana dia bisa mendalami karakter seperti ini gitu. Mungkin yang gue nggak bisa tanya Hitomi kali, karena dia bahasa Jepang ya, gue nggak bisa bahasa Jepang. Yang jadi permasalahan itu. Oh, selain film ini juga ada original songnya gitu. Gue belum dengerin sih, mungkin nanti gue dengerin kali ya. Tapi kalau misalnya gue nggak salah denger sih, tadi ada di trailernya yang dimana ya musiknya ya slow gitu deh. Nah, kayaknya yang nyanyi Veranda nggak sih? Kalau gue nggak salah ya, maaf nih kalau misalnya gue salah nih. Gue belum dengerin juga soalnya. Nah, gue penasaran tuh bakal ditaruh di adegan yang mana. Apa ya, itu mungkin bakal jadi kayak La La Land gitu, mungkin si Genki nyanyi terus Veranda juga nyanyi gitu. Nggak tahu. Terus soalnya yang pasti ya film ini ya drama banget aja gitu loh, drama banget ditambah ya. Gue udah lama banget deh nggak nonton film Indo-Jepang. Kapan terakhir kali gue nonton film Indo-Jepang ya? Viva JKT48 itu nggak Indo-Jepang sih. Tapi yang pasti udah lama banget gue penasaran bakal jadinya kayak gimana. Ya. Dan juga gue kan bukan tipe yang nonton film drama. Jatuhnya nih kalau gue lihat dari treatment filmnya ini sih ya dorama Jepang banget gitu. Jadi gue penasaran. Kebetulan di sini ada Veranda aja dan beberapa aktor Indo lainnya gitu. Nah gue coba deh sebenarnya direkturnya tuh siapa sih direkturnya itu? Alfred John Robert. Oh ternyata orang Indonesia juga. Gue kira ada campur tangan orang Jepang, dan ternyata mungkin ada, tapi ya maksudnya secara direktur utamanya di sini Alfred John Robert ini, gue rasa ya mungkin dia juga paham gitu bagaimana cara treatment dorama Jepang, mungkin bakal diimplementasikan di sini gitu. Implementasikan itu bahasanya bener nggak sih? Jadi ya gue penasaran banget bagaimana nanti kalau misalnya filmnya udah rilis. Nanti film ini bakal rilis di bioskop tanggal 19 September 2024 seluruh Indonesia sih harusnya ya. Nah jangan lupa ditonton juga. Ini sebuah mungkin buat teman-teman yang kangen Kak V, akhirnya muncul lagi sebagai karakter utama di film layar lebar ya. Buat teman-teman saya yang wota ya, terutama yang Gen 1 ya. Kalau kangen Kak V ya mungkin boleh bilang ke saya juga kalau mau kirim salam, boleh. Insya Allah besok saya sampaikan gitu. Kalau gitu buat teman-teman juga jangan lupa di follow ya di Instagram Deruita Nasional tuh, di situ ada teaser dan juga posternya, trailernya ya. Tadi kan kita bisa nonton bareng di sini. Nah buat teman-teman juga gimana menurut teman-teman Roman Peony ini bakal, nah menurut teman-teman bakal flop atau bakal biasa aja atau bakal kayak wah gitu. Kalau gue sih belum berani berasumsi. Kalau dari trailer sih, kita lihat saja lah. Gitu. Tapi gue sangat seneng karena trailernya gak nge-spill terlalu banyak dari storyline atau karakter atau percakapan banyak sih. Cuma setidaknya dari percakapan itu gak ada yang nge-spill storyline atau semacamnya gitu.
Jangan lupa di komen di bawah guys, menurut kalian gimana Roman Peoni. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan juga di follow Instagram atau sosial media berita nasional yang lain ya teman-teman. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Thank you. Di dalam hati yang luka, saat dia datang, kau siap untuk maafkan. Semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan seseorang. Seringnya berarti Apanya? galaunya. Banget. Aku pernah dengar seseorang bilang semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan seseorang. Deもこのボタンはミュっぽい。どこに飾っても可愛いし。 50 meniku di sini, sepertinya janjimu kau Aku Kenji. Oh, Clara. Kita pernah ketemu di waktu di Indonesia. Aku boleh minta tolong nggak, Kenji? Aku berencana ngunjungin semua tempat di Nova. dia sebelum datang hujan. これこの小説これ最後の一冊なんだ。きっとミュウの役に立つと思う。外人の女の子とうん、彼女インドネシア出身らしくて、多分さっき言ってたこと一緒にいると思う。これはケンジ君が好きな小説なんです。ちなみに今朝その小説について訪ねてきた人がいまして、 Ingat, gak boleh jatuh cinta ya. Waktu itu sangat rapuh ya, kayak sungai. Kita mengalir, nggak berasa kita udah ada di ujung. Di dalam hati yang luka. Tak seorang pun mau menjadi yang hilang dan dilupakan.